mungkin adik-adik yang lain bisa ajakin teman-temannya. Kakak kalian juga ajakin yuk yang lainnya biar bisa join. Karena ibadah udah mau dimulai. Buat adik-adik yang belum on cam dong. Ada Yosia. Kalau yang Isabel siapa? Ada Laura, ada Gladys, Natali, Yolanda, Rasya. Coba dong, on cam dong. Aku mau lihat nih, kakak-kakaknya aja udah on cam. Tinggal adik-adiknya nih. Gimana, mau ditunggu lagi atau kita mulai? Karena udah jam 9, Teng. Mulai. Iya, kamu mulai aja, Kang, nggak apa-apa. Oke.
Shalom adik-adik. Shalom kakak-kakak juga. Shalom Kak Tasya. Oke, kita mau mulai nih ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum mulai seperti biasa, lanjut Kak. Ada tata tertib yang harus dilaksanain sebelum kita mulai ibadah. Yang pertama, seperti biasa, kita harus siapkan Alkitab terlebih dahulu. Terus persembahan, jangan lupa persembahannya. Kalian bisa scan barcode QR yang ada, dan juga atau kalian bisa transfer. Terus ini penting juga nih, kalian juga harus berpakaian rapi. Udah berpakaian rapi belum sih nih? Soalnya belum pada on cam nih, banyak yang belum on cam. Jadi aku nggak bisa ngelihat pakaiannya udah rapih belum ya. Karena kita mau menghadap Tuhan, jadi harus berpakaian rapi. Yang kedua, Zoom ID kalian diganti namanya jadi nama strip sektor. Contohnya adalah Daniel strip 4. Yang belum diganti, ayo ganti dulu namanya jadi kakak-kakaknya tahu nih. Misalnya, oh ini Tasya sektor 4. Jadi aku juga tahu sektor kalian tinggalnya di mana. Selanjutnya, adik-adik dan kakak layan diharapkan untuk mute mic saat ibadah berlangsung. Kecuali kalau ada tanya jawab dari kakak layan, adik-adiknya baru boleh unmute. Berikutnya adalah adik layan dan kakak-kakak layan juga harus diharapkan on cam. Jadi nggak cuma kakak-kakak layan, jadi nggak cuma adik-adik layan, kakak-kakak layannya juga. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi semuanya harus on cam. Ini wajib banget. Terus, kalau misalnya ada rekaman gambar atau suara yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga kalau kalian mau didoakan, ada yang sakit atau punya pergumulan apa, kek. Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar, tapi sebelum doa syafaat. Jadi nanti bisa didoakan sama kakak layannya. Oke, udah paham peraturannya? Coba langsung dilaksanakan aja dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalian ikutin peraturannya. Lanjut. Sebelum kita mulai ibadah, kita latihan lagu terlebih dahulu yuk. Biar kalian bisa ikut nyanyi di rumah. Jadi kalian tahu lagu-lagunya. Lagu pertama, lagu Menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang baru. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Lagu kedua, nyanyian Masuk Firman dari Kidung Jemaat 387, bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku.
Lanjut, nyanyian respon firman dari PKJ 258 bait 1 dan 2, ku ingin selalu dekat padamu. Lagu persembahan dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Lagu terakhir, nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Nah, aku harap kalian pas udah latihan lagu tadi, kalian juga udah tahu ya buat nyanyiin di rumah nanti. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ngajak kalian semua, buat adik-adik kalian, untuk main game. Nah, main game, tapi ada peraturannya untuk main game. Coba kita baca dulu peraturannya. Oh, ini aku kasih clue, ini adalah games tebak tokoh Alkitab. Jadi semua yang ada di Alkitab yang udah kita denger nih cerita-ceritanya dari zaman kita sekolah minggu dulu, ini soalnya gampang-gampang semua. Jadi kalian pasti bisa tebak tokoh Alkitab ini. Sebelumnya, kita baca dulu yuk peraturannya, jadi kalian
harus mengikuti peraturan games ini. Yang pertama, yang boleh mengikuti permainan ini dan pastinya dipilih untuk jadi pemenang hanya adik-adik yang menjawab paling benar dan paling cepat. Terus kalian juga jawab, nggak boleh typo dalam ngejawab. Misalnya jawabannya adalah siapa ya? Misalnya sekolah kitab siapa? Paulus, Kak, misalnya Paulus. Paulus tapi double S, Paulus. Nah, kan harusnya cuma Paulus aja gitu. Tapi ada tulisan S-nya double. Itu aku anggap itu gagal. Gitu. Terus untuk yang ketiga, kalian diwajibkan on cam selama ibadah berlangsung. Jadi walaupun kalian jawabannya benar, tapi tiba-tiba kalian off cam, itu dianggap gagal. Terus kalau misalnya kalian udah duluan off cam duluan nih dari awal sampai akhir, tapi ngejawab, itu tetap aja gagal dari awal ya kan? Jadi aku harap kalian on cam dari awal hingga akhir. Untuk menjawab pertanyaan, kalian jawab di kolom chat. Jadi cepet-cepetan. Kenapa? Oh ya, aku juga mau ingetin, walaupun kalian juga nggak jawab tercepat atau nggak menang, itu tetap wajib on cam loh. Oke, lanjut. Nah, kalian coba bisa lihat sendiri kan, kalau misalnya menang games hari ini tuh pemenang pertama bakal dapat sebesar segini, sebelah sini, sebesar segini. Pemenang kedua juga segitu, dan pemenang ketiga juga segitu. 50.000, 25.000, dan 10.000 pulsa OVO GoPay. OVO atau GoPay ya, jangan dua-duanya. Aku mau kasih contoh dulu ya untuk gamesnya. Kan kalian kayak, games apaan sih nih? Gitu kan, penasaran banget. Jadi kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, kalian tuh suka ini kan chat-chatan kan? Kalau chat-chatan pasti suka kirim-kirim emot-emot gitu nggak sih? Atau nggak kirim-kirim gambar-gambar, stiker-stiker lucu? Nah ini buat yang suka WhatsAppan, Line, apalagi sih chat-chatan itu banyak banget itulah pokoknya. Nah kalian pasti tahu untuk menjawab soal ini. Di sini ada gambar apa? Perahu, ombak, berenang, dan ikan besar. Kira-kira tokoh Alkitabnya siapa ya? Jangan dikasih tahu dulu kakak-kakak jawabannya. Ada yang bisa jawab nggak sih? Kira-kira contoh soal pertama. Ada perahu, ombak, orang berenang, sama ikan besar. Tokoh Alkitabnya siapa ya? Ini dari PA deh, nih kayaknya kita udah pelajarin nih, udah kita denger kisahnya. Ada yang tahu? Yunus bukan, Kak? Itu siapa yang jawab? Ih, keren banget. Iya, Caca itu. Caca, bagus, Cak. Jawabannya adalah Yunus. Betul. Gaby juga benar, Yunus. Gitu, udah mulai ngerti ya? Kalau masih belum ngerti juga, aku punya contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, ada gambar, lagi-lagi perahu, terus ada awan, ada hujan, ada burung merpati, ada pelangi. Ih, gampang banget kali ini. Ada yang tahu? Nabi Nuh, Kak. No, benar. Jadi easy ya, jawabannya beneran Nuh. Tadi Yunus, benar. Jadi udah paham ya untuk soal pada hari ini. Kan nanti jawabnya di kolom chat ya? Atau Juga ngomong? di kolom chat. Oke. Iya, aku nambahin dikit ya. Nanti jawabnya di chat ya. Takutnya kalau buka mic-nya, ntar saut-sautan, takutnya ntar nggak masuk gitu. Jadi kita juga bingung juga takutnya. Kalau di chat kan ketahuan siapa yang cepat, siapa yang duluan gitu kan. Ya, terima kasih. Ya, seperti di peraturan tadi tulisannya di kolom chat. Jadi jawabnya di kolom chat, oke? Aduh, maaf ya, adik aku berisik. Mohon. Are you ready untuk gamesnya? Aku yakin sih kalian pasti ready ya.
soal nomor 1 ini bukan contoh soal lagi, tapi ini langsung soalnya. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Ada gambar. Ada gambar itu, gambar itu, gambar itu, gambar itu, gambar itu, gambar itu, dan gambar itu. Ada banyak ya gambarnya ya. Kira-kira nih, tokohnya siapa ya? Yang mau jawab, langsung di kolom chat aja. Oke, sudah ada yang jawab di situ, di chat. Cepet-cepetan, nanti kakak-kakak layan yang juri bisa pantau siapa duluan. Udah ketemu jawabannya, Kak? Udah ketemu yang tercepat, Kak? Udah ya? Oke, kita buka jawabannya. Yang jawab Daniel itu benar. Yeay. Bukan kakak Daniel, tapi ini Daniel tokoh Alkitab ya. Karena di situ ada gambar orang, doa, mahkota, terus marah, singa-singa, terus ada malaikat. Itu udah jelas banget jawabannya adalah Daniel. Lanjut, soal kedua. Nah, ini paling easy sih menurut aku. Ada gambar itu. Udah ada yang jawab, bagus. Karena jawabannya udah ada lah ya yang tercepat ya. Boleh dibuka jawabannya. Yang jawab Yesus dan tercepat itu jawabannya benar. Lanjut, soal nomor 3. Nah, ada itu. Cepet banget sih, pada pinter-pinter banget sih. Apa soalnya yang mudah ya? Enggak sih, kayaknya kalian yang pinter-pinter. Oke, kakak-kakak udah ada yang jawab cepat? Nih, jawabannya Yudas. Karena ada gambar tangan, uang, ya kan, orang, terus itu ada tali. Udah tahu ya ceritanya? Lanjut. Nah, kalian bisa lihat ada gambar itu. Ini jawaban yang tercepat. Lagi-lagi. Boleh dibuka kakak-kakak jawabannya, karena udah ada yang jawab sangat cepat ya. Sangat cepat banget. Udah tahu ya. Laki-laki itu gambar mahkota karena dia raja. Terus itu ada gambar musik-musik, itu dia bermazmur. Dia adalah gembala. Nah, ini soal nomor 5. Malaikat. Bagus. Ya, betul. Jawabannya adalah Maria. Ini Maria Ibu Yesus ya. Lanjut. Ini clue-nya. Clue-nya adalah ini tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab. Kayaknya belum dapat, kita kakak-kakak belum dapetin jawabannya. Oh iya benar. Udah ada ya Kak yang jawab benar. Jadi kita bisa buka, jawabannya adalah Firaun, bukan Musa. Karena ini ceritanya tulah-tulah. Nah, tokohnya siapa ya? Nah, jawabannya Firaun. Ini soal terakhir, jadi kalian harus jawab cepet-cepetan juga. Lanjut. Gampang banget. Ih, good job. Keren banget sih adik-adik layan aku. Benar, jawabannya adalah Hawa. So, udah habis kakak-kakak? Ya, udah habis.
Terima kasih buat adik-adik yang udah berusaha menjawab dengan cepat. Kalian keren banget sih. Untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di kabar seputar Teruna. Ntar kakak-kakak bakal nilai dulu. Oke. Karena ibadah udah mau mulai, jadi kita fokus untuk beribadah. Main-mainnya udah selesai. Tapi sebelum mulai ibadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu yuk. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tahta-Mu menerima kotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari adik-adik dan kakak layan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga dengan pada pagi hari ini. Terima kasih atas hari baru dan nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Bersyukur juga kami masih diberikan kesehatan sampai dengan saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati Kakak Sela yang akan membawakan firman pada hari ini. Berkatilah juga koneksi internet yang ada Tuhan, biar kami dapat beribadah dengan lancar, biar kami dapat beribadah dengan fokus Tuhan. Hadirlah kiranya di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu di tengah kami Tuhan, agar ibadah ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita buka Alkitabnya, kita mau baca Mazmur dulu nih. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong, karena baca Mazmur itu ganti-gantian, kayak saling saut-sautan, kita mau bermazmur, aku mau minta tolong buat Cika ya. Cika bantu aku untuk bermazmur bareng-bareng sama aku. Oke, terima kasih ya Cika. Buka Mazmurnya. Buka Mazmur 18 ayat 49 dan 50. Semuanya buka ya, bukan cuma Cika doang. Dibuka Alkitabnya
Kita mau baca Mazmur 18 ayat 49 dan 50. Aku akan bacain ayat yang ke dalam dan Cika yang tercetak keluar. Oke, kita ganti-gantian ya Cika. Aku mulai dulu. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, Bahkan Engkau telah meninggikan aku, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman, Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikian pembacaan mazmur. Terima kasih Cika. Kita nyanyikan nyanyian Masuk Firman dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenteram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Doa masuk firman akan dipimpin oleh Kakak Sela. Silakan Kakak Sela. Oke, terima kasih Kak Tasya. Oke, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan. Pagi hari Minggu, hari ini Tuhan kami ucap syukur karena Engkau telah membangunkan kami, mengingatkan kami untuk boleh kembali bersekutu Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh sertai, hanya dengan Roh Kudus-Mu saja Tuhan membimbing kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan dapat menjadi pelaku firman-Mu saja Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang membuat kami mengerti akan setiap firman-Mu dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan renungan kami serahkan firman, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, aku mau ajak adik-adik buka di Ulangan, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 13. Aku boleh minta tolong untuk membacanya secara bergantian bersama Claudia Abel. Oke Abel, udah ketemu Ulangan 4. Yang lain udah siap? Ayat yang pertama sampai 13. Aku baca ayat yang ganjil, Abel ayat yang genap ya. Oke. Oke. Udah semua mungkin ya? Udah siap ya? Aku baca Ulangan pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai 13, yang menyatakan, maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki
serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Oke, terima kasih Abel. Sedemikian jauh pembacaan firman kita. Aku mau bertanya sih sebenarnya sama adik-adik. Yang pertama, pada tahu nggak sih hukum Allah tuh apa aja, yo? Boleh open mic loh, siapa aja? Tahu nggak hukum Allah? Kan kita temanya hari ini adalah memelihara ya. Memelihara hukum Allah. Jadi aku mau tanya dulu sama adik-adik semua. Ada yang tahu hukum Allah? Sepi banget ya. Nggak lupa apa gimana nih adik-adik? Kalau games kayaknya langsung pada cepet-cepetan ya, karena ada saldo GoPay. Kalau ditanya nggak ada saldo GoPay, kayaknya langsung pada boleh dibantu siapapun adik-adik. Salah satu dari sekian banyak, berapa nih yang join hari ini? Oh, dari 30 partisipan, nggak ada satupun yang tahu hukum Allah. Nggak ada nih. Saldo GoPay deh.
Langsung. Ini beneran loh. Nggak ada yang tahu hukum Allah? Sama sekali? Tahu Kak, aku. Mana? Siapa tuh? Kak Desi. Kak Desi. Boleh, Kak. Saldo GoPay nanti aku. Hukum Taurat sama kedua hukum kasih. Oke, mantap. Boleh teman-teman, adik-adik, lihat di ulangan pasal yang kelima. Aduh, kayak sedih ya. Jangan pada nggak tahu lagi nih, hukum Allah. Ulangan pasal yang kelima, panjang sih sebenarnya, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-21. Pada tahu kan 10 firman yang ditulis dalam 2 loh batu. Masih ingat? Kayaknya kalau ujian agama ini selalu keluar sih harusnya. Selama aku sekolah dulu sih selalu ini keluar. Lalu hukum Allah yang kedua tertulis tadi kita baca di Perjanjian Lama. Untuk di Perjanjian Baru ada buka teman adik-adik semua Matius 22. Panjang ya kalau aku bacanya nanti pasti semuanya kayaknya udah sering baca sih itu. Kita buka Matius 22. Ayatnya yang ke 37 sampai 40. Ini singkat tapi aku baca ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke. Kita udah tahu dulu nih hukum Allah. Makanya kita mau bahas apa sih yang ingin disampaikan pada bacaan hari ini. Bacaan hari ini bercerita tentang Musa menasihati bangsa Israel yang berhasil Tuhan bawa keluar dari perbudakan selama di Mesir yang tak terasa mungkin 430 tahun lamanya bangsa Israel dibudak pada saat itu. Setelah keluar, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, jika mereka ingin memasuki atau menduduki negeri yang diberikan oleh Allah pada saat itu, mereka harus taat dan setia untuk melaksanakan ke-10 firman-Nya. Jadi pada saat itu Musa mengingatkan, menasihati bangsa Israel, ingat ya, kalau seandainya bangsa Israel mau masuk nih ke tanah perjanjian yang telah Allah sediakan, di mana tanah tersebut udah makmur, kaya akan susu dan segala macam. Jadi mereka udah pasti dijanjikan kehidupan yang lebih baik gitu ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Tapi Allah mengingatkan bahwa bangsa Israel harus taat dan setia kepada ke-10 firman Tuhan. Sama halnya kita mungkin sekarang. Kenapa sih mesti ada hukum? Kenapa sih mesti ada aturan? Kenapa sih mesti ada kalau kita sih sekolah mesti ada aturan, kayak kita ibadah ada peraturannya nih, harus on cam, harus bawa Alkitab gitu. Kenapa sih itu semua? Kalau seandainya mungkin kita pada dasarnya manusia kalau tidak ada aturan, kita bisa bebas gitu. Semau-maunya kita. Jadi kali ini Tuhan mengingatkan pada kita semua yang hari ini kita bersekutu bersama melalui Zoom ini, Tuhan mengingatkan akan setiap hukum yang telah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab. Kalau perjanjian lama kita baca tentang hukum Taurat. Tapi
Jika perjanjian baru, kita baca tentang hukum kasih. Di situ cuma ada 2, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Selain itu, bagaimana sih cara kita hidup berdasarkan kehendak Tuhan? Ya kalau kita nggak baca firman-Nya, kita nggak berdoa, kita nggak bangun hubungan baik sama Tuhan, kita gimana tahu caranya hidup, caranya mengikuti setiap aturan Allah. Nah, oleh karena itu aku mau mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, boleh teman-teman tetap berpegang teguh sama yang sudah kita baca terus tiap hari. Semoga sih teman-teman baca tiap hari ya, selalu saat teduh tiap hari, karena di situ setiap hal yang Tuhan mau udah Pak. Ini kok gituin, bocil makan nih. Oke, Tuhan mau adik-adik melakukan di kehidupan sehari-hari, ya Tuhan sudah menuliskannya semua di Alkitab. Jadi gimana cara kita memelihara hukum Allah? Ya hidup juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setiap hukum, setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab, baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, itu menjadi panduan bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Jika kita nggak tahu batasan, jika kita nggak tahu apa itu yang firman Tuhan telah sampaikan, ya kita hidup suka-suka gitu. Nggak tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Mungkin sekarang kita udah sama-sama tahu mana yang baik dan mana yang buruk jika kita hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kenapa sih Musa mengingatkan hal tersebut kepada bangsa Israel, sama halnya sekarang yang kita baca. Kenapa sih kita harus patuh, taat, dan setia kepada setiap hukum Allah? Kalau dibaca dari firman kita hari ini, Musa bilang di ayat yang pertama, supaya kamu hidup, memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi Musa mengingatkan bahwa ketika kita taat dan setia kepada setiap hukum yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, Allah berjanji akan memberikan tanah perjanjian, di mana di dalam tanah tersebut sudah tidak ada lagi perbudakan bagi bangsa Israel. Mereka hidup dengan damai, dengan berkat yang berlimpah. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Jadi sekarang buat kita juga sama teman-teman, adik-adik, aku mau coba adik-adik baca di Ulangan pasal yang ke-28. Boleh minta tolong Abel lagi nggak? Abel masih stay tune? Abel. Claudia Abel. Ada? Masih, Kak. Oke. Boleh Abel minta tolong Ulangan 28. Ulangan pasal 28. Ayat yang ke-12 sampai 13 ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini
kau lakukan dengan setia. Oke, terima kasih Abel. Jadi cuman itu, jika kita taat dan setia, Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah. Jadi aku mengingatkan sama adik-adik semua, mungkin setiap aturan, setiap yang kita baca di dalam Alkitab atau kita ketahui peraturan tersebut, nggak menyenangkan hati kita, tapi kita mau percaya bahwa setiap hal yang tidak menyenangkan hati kita, jika Tuhan sudah atur, itu sama dengan perintah Tuhan. Jadi aku mau ingetin adik-adik semua, mungkin hidup kita sekarang udah makin banyak aturannya. Apalagi sejak kita masuk di pandemi saat ini, keluar rumah mesti pakai masker, ya kan? Kita harus vaksin. Nah, itu suatu aturan yang harus kita ikutin. Walaupun kadang sebenarnya kayak, aduh, udah capek banget nggak sih keluar rumah pakai masker, atau duduk harus jarak-jarak, nggak boleh bikin kumpul-kumpul yang rame-rame, padahal rindu banget berkumpul. Tapi itu namanya aturan. Dimana itu juga buat menjaga diri kita juga dan menjaga orang-orang yang kita kasihi di kanan di sekitar kita. Jadi walaupun rasanya tidak menyenangkan, walaupun rasanya tidak enak, kita harus taat dan setia akan setiap aturan yang sudah Tuhan tulis dalam firman-Nya. Sama yang mungkin saat ini yang kita jalani, rasanya peraturan hidup kita udah semakin banyak. Peraturan sekolah apalagi, peraturan di rumah, peraturan di kehidupan bermasyarakat pun juga udah semakin banyak. Intinya cuma satu, untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Percayalah teman-teman, adik-adik semua, bahwa ketika kita taat dan setia, Tuhan akan memberikan janjinya tepat pada waktunya. Jadi aku cuma mau ngajak adik-adik semua untuk kembali lagi mengingat seperti hukum Allah, kayak tadi ternyata banyak yang silent antara males buka mic atau apa, tapi aku percaya ini hukum Allah yang sebenarnya dari awal mulanya kita baca firman harusnya kita sudah tahu. Jadi hukum Allah yang aku baca, yang pertama ya di Ulangan pasal yang kelima, ayat 6-21, dan Matius 22, ayat 37-40. Kiranya itu yang menjadi panduan dalam hidup kita. Lalu aku mau ajak adik-adik semua untuk memahami bahwa ketika kita taat dan setia, meski kita juga harus menjalani segala sesuatunya dan mulai menjaga tubuh, ya, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi mari kita pelihara setiap hukum Allah, dan bahkan kita juga pelihara hubungan kita dengan Allah dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa, dan melakukannya dengan setia untuk kita mendapatkan janji Tuhan. Seperti bangsa Israel, ya walaupun harus 40 tahun lamanya di padang gurun setelah keluar dari perbudakan, ya karena bangsa Israel juga sih yang masih ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan juga kan mereka masih bandel-bandel, masih ada yang berhala. Jadi Tuhan masih putar-putar, padahal sebenarnya jaraknya harusnya dekat. Tapi karena itu dia, kita jangan sampai seperti bangsa Israel ketika Tuhan ingin memberkati kita, ya tapi kita malah nggak taat, kita malah nggak setia sama Tuhan. Nah, jadi aku mau ingetin untuk setiap doa yang kita permohonkan kepada Tuhan, Tuhan cuma minta kita juga untuk memelihara setiap hukum Allah.
Kita tahu dasar kita hidup seperti apa, kita harus seperti apa. Kalau kita mau tahu hukum Allah, ya baca firman-Nya. Ada semua di situ. Kalau nggak baca, ya nggak akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh di dalam kita hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Gitu ya yang aku bisa sampaikan. Kiranya adik-adik semua dapat memahami dan kiranya adik-adik semua boleh mengingat kembali bahwa setiap aturan yang ada di dalam kehidupan kita, setiap aturan yang sedang tidak menyenangkan hati kita pun, kita harus jalani dengan taat dan setia, karena janji Tuhan ya pasti akan indah pada waktunya. Oke. Untuk itu aku mau mengajak adik-adik semua untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ. Boleh di next, Kak. Oke. Kita akan menyanyikan pujian PKJ 258. Bait yang pertama dan kedua, ku ingin selalu dekat padamu. Kita masuk dalam doa syafaat. Boleh on cam, Farel, Yolanda, Natali. Udah siap semua, Dek? Siap. 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 Oke. Silakan kepada Farel terlebih dahulu, Yolanda, lalu Natali ditutup dengan doa Bapa kami ya, Natali. Teman-teman, mari kita. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, ya Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami ya Tuhan Yesus, yang saat ini belum bisa hadir. Kau mau hadirkan mereka
minggu depan ya Tuhan Yesus untuk bergabung PT bersama kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkatilah sekolah-sekolah kami ya Tuhan Yesus, berkatilah kami yang sebentar lagi ingin ulangan ya Tuhan Yesus, mau lancarkan kami semua dalam pelajaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan kedua orang tua kami. Kepada kami, tolong mereka ya, supaya Engkau melimpahkan umur yang panjang, sehat, tanpa kurang apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk semua penyertaan-Mu di dalam hidup rumah tangga orang tua kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut dilimpahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Amin. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk kakak PT, berkatilah kakak PT ya Tuhan dalam ibadahnya ya Tuhan, walaupun secara online. Berkatilah teman-teman PT untuk selalu belajar dalam rutinitas walaupun secara online. Berkati juga buat kakak-kakak lain, semoga bisa terus untuk melayani adik-adik PT agar terus beribadah dan memberitakan firman Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Engkau berkati negara kami ini ya Tuhan yang sedang dalam masa pandemi. Tuhan segera pulihkan bangsa negara kami ini agar kami semua bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi. Dan juga berkatilah Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya untuk tetap menjalankan tugasnya. Berikan juga mereka kesehatan selalu agar mereka semua dapat mengurus dan mengatur bangsa negara ini untuk menjadi lebih baik. Berkati pula para tenaga kesehatan Tuhan, jaga mereka agar mereka dapat selalu sehat dan aman sehingga dapat membantu memulihkan mereka yang sedang sakit ataupun yang terpapar virus ini. Inilah doa kami ya Tuhan, jauh dari kata sempurna, tapi kami sempurnakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan. Kita mau masuk ke dalam persembahan syukur. Sebelum itu, aku mau bacakan dulu dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapkan persembahannya ya adik-adik. Sebelum itu, kita nyanyikan dulu lagu persembahan dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 2, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Berkat Tuhan satu-satu itu
dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Caca. Caca, udah siap? Oke, udah siap, Kak. Kakak layan dan teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami di ibadah online kali ini. Dan berkati juga persembahan yang memberikan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Caca. Kita mau masuk ke dalam kabar seputar Teruna. Yeay! Aku mau mewakili kakak layan, mau ngucapin dulu terima kasih kepada yang bertugas pada hari ini. Yang bertugas pada hari ini ada Kakak Sela sebagai pelayan firman, ada aku sebagai pemimpin liturgis, ada di doa syafaat ada Farel, Yolanda, dan Natali. Terima kasih ya. Dan Caca terima kasih juga karena mau membantu di doa persembahan. Untuk operator ada Kakak JJ dan Kakak Daniel. Terima kasih Kakak JJ dan Kakak Daniel. Dan pemusik ada kakak-kakak, ada siapa? Kakak Denis atau Kakak JJ? Kak Denis. Kakak Kak Denis. Denis. Terima kasih Kakak Denis sebagai pemusik dan yang pengisi lagu-lagu ada kakak-kakak lainnya. Terima kasih. Aku juga mau ngumumin ibadah minggu depan akan dilaksanakan seperti biasa pada hari Minggu di jam yang sama di jam 9 di rumah masing-masing melalui Zoom. Oke. Karena kita lagi mau membahas ibadah minggu depan, jadi aku juga mau ngumumin adik-adik yang akan bertugas di minggu depan. Tapi sebelum aku yang pilih, maksud aku kalian, adik-adik, adakah yang berkenan untuk tugas di minggu depan mengisi jadi doa syafaat dan persembahan? Kalau ada, mungkin bisa angkat tangannya atau tulis di kolom chat, komen. Aku mau Kak tugas. Ada nggak sih? Tapi sih sebenarnya aku lebih ngincer sama adik-adik yang dari tadi off cam. Karena aku penasaran aja gitu. Mukanya yang mana sih ini yang off cam gitu. Jadi sebelum aku tunjuk, mungkin ada yang mau bersedia? Ada nggak? Ih, ada ya? Ada yang tunjuk tangan nih kayaknya. Apa aku salah lihat sih? Adakah? Sepi banget. Aku jadi kayak ngomong sendirian.
Ada kali ini. Aku, Kak. Adakah? Yuka. Oke, Yuka. Terima kasih ya, Yuka. Yuka kira-kira mau doa apa? Syafaat atau persembahan? Karena Yuka orang pertama yang ngajuin, jadi bolehlah Yuka memilih. Oke. Laura, oke. Laura mau doa persembahan, Yuka doa syafaat. Oke, Yuka doain yang pertama kali ya. Untuk teman-teman, sama sekolahnya, teman-teman, sama orang tua. Oke, Yuka. Masih ada 2 orang lagi nih yang di posisi untuk bantu aku doa syafaat. Doa kedua dan doa terakhir. Kira-kira siapa ya? Laura udah cewek. Yuka juga cewek. Ini kayaknya yang berikutnya cowok kali ya. Aku sih lebih ngincer siapa ya? Kalau Samuel mau nggak bantuin kakak Tasya doa kedua? Doain. Kak. Ih, keren. Samuel belum doa, minggu lalu nggak tugas kan, SM? Belum, Kak. Belum ya? Oke. Berarti Samuel bantuin aku doa kedua ya, doain gereja. Doain gereja, Pak Pendeta. Nah, tinggal doa terakhir nih, bantuin kakak Tasya dong. Ada nggak sih yang mau doa terakhir bangsa dan negara sekaligus nutup untuk di minggu depan? Ada? Guys, ada nggak guys? Nggak usah malu-malu. Sorry. Sorry ke close. Nggak usah malu-malu. Adakah yang mau bantuin aku? Jangan ragu-ragu loh. Kesempatan tak datang 2 kali. Kalau misalnya Farel udah bantu, mungkin yang sebelah-sebelahnya mungkin ada yang mau bantuin kakak Tasya? Rebutan tuh, Kak. Farel and the Rebutan. Gang. Ya, aku juga udah lihat. Aku juga udah ngeliat tuh dari tadi. Siapa di antara David atau Norik mau bantuin aku nggak sih? Ya, Kak. Ih, keren banget. Siapa tuh, David atau Norik? Terus banget, Kak, itu, Kak. Kamu, Kak. Bukan. Siapa? Aduh, aku capek ketawa. Siapa yang bantuin aku, David atau Norik? Oh, kayaknya Norik ya. Norik ya, benar. Kayaknya Norik yang sangat bersemangat buat bantuin aku di minggu depan doa syafaat. Jadi untuk Norik, selamat. Kamu doa terakhir. Terima kasih ya Norik bantuannya. Jadi di doa, tolong kakak bantuin aku catat. Di doa persembahan ada Laura. Doa syafaat ada Yuka, Samuel, dan Norik. Untuk yang bertugas, yang udah kepilih bertugas, minggu depan jangan lupa datang ya. Jangan lupa join ya di Zoom. Oke? Terima kasih. Lanjut. Nggak selesai sampai situ aja kabar seputar turunannya. Jadi aku juga mau ngumumin untuk adik-adik layan yang bertugas yang ikut di dalam GP Edu. Hari ini ada kelas bahasa Inggris yang bisa kalian ikutin dimulai jam 1 sampai jam 3. Jadi kalian bisa join, yang kan kalian kalau nggak salah udah masuk ke dalam grup GP Edu ya. Jadi kalian bisa langsung join di link Zoom yang udah ada. Langsung aja kalian klik, habis itu join deh jam 1 sampai jam 3. Oke, kelas bahasa Inggris, inget ya. Lanjut, jumlah kehadiran pada hari ini ada berapa sih nih? 25, Kak. Total. Keren banget sih, banyak banget gitu, 25. Tapi jangan lupa kalian ajak juga teman-teman
yang belum join pada hari ini, mungkin kalian bisa ajak minggu depan, ayo yuk join Zoom yuk, kita ibadah bareng-bareng. Jadi terima kasih buat 25 kakak layan dan adik layan yang sudah join pada hari ini. Terima kasih ya. Pengumumannya selanjutnya apa lagi ya? Pemenang games, Kak. Iya benar. Yang Minggu dinantikan. Minggu ini nggak ada ulang tahun, jadi lanjut kita mau ngumumin pemenang games pada hari ini. Ada 3 pemenang. Siapa ya pemenangnya? Jadi aku dan kakak layan milih pemenang yang benar-benar jawab tercepat dan on cam sampai dengan saat ini. Nggak sampai saat ini aja, tapi sampai ibadah selesai nantinya. Untuk juara pertama itu ada juara kedua dulu, juara kedua jatuh kepada nggak ada musik ya. Juara kedua yaitu Yosia. Untuk juara pertama dan ketiga, juara ketiga dulu ya. Juara ketiga ada Cika. Selamat ya Cika. Sorry. Iya deng. Gimana sih? Sorry. Salah. Iya benar. Juara pertama jatuh. Aku mulai dari juara ketiga dulu deh. Sorry banget ya, aku galau banget jadi anak. Jadi juara ketiga jatuh kepada Cika. Selamat Cika. Untuk juara kedua jatuh kepada Jevon. Selamat ya Jevon. Untuk juara pertama adalah Yosia. Terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi dan udah menang. Selamat ya. Kalian mungkin bisa langsung chat kakak layan untuk nomor handphone pilih GoPay atau OVO. Nanti akan ditransfer sama kakak Daniel. Hari ini hadiah disponsori oleh kakak Daniel. Terima kasih kakak Daniel. Oke, untuk kabar seputar Teruna segitu aja. Terima kasih ya adik-adik. Aku juga masih mau mengingetin kalau misalnya soal prokes itu harus tetap dijalanin, oke? Karena COVID itu masih ada, oke? Terima kasih. Sekian kabar seputar Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita telah sampai di akhir ibadah kita adik-adik. Yang sudah stay tune terus sampai sekarang. Kita akan menyanyikan nyanyian penutup kita dari Kidung Jemaat. Slide-nya, Kak. Oke. Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Kidung Jemaat 436, bait yang pertama dan yang kedua, Lawanlah Godaan. Kau
Oke, mari adik-adik dan kalian semua, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, kami telah Engkau sertai dengan Roh Kudus-Mu sampai di akhir ibadah ini Tuhan. Kami ucap syukur, biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu saja Tuhan. Biar setiap puji-pujian yang kami bawakan boleh selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar boleh menjadi panduan hidup kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, sertai kami, minggu kami yang baru ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah adik-adik, serta kakak lain boleh selalu taat dan setia, akan setiap memelihara hukum-hukum Allah Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu saja. Inilah kami Tuhan, kami serahkan minggu kami yang baru. Kau beri kekuatan yang baru, Kau beri hati yang baru. Biarlah kami boleh selalu memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan bersaat teduh terlebih dahulu. Jangan live dulu ya adik-adik, kita foto seperti biasa. Kak Morla atau aku yang bantu? Daniel dulu deh, sorry. Oke. Aku mau kasih tahu dulu untuk yang tugas hari ini jangan langsung keluar dulu ya. Nanti kita doa bareng ya. Selamat hari Minggu semua. Udah siap? Kameranya boleh dinyalakan semua. Oke. 3, 2, 1. Oke, tahan ya, bentar. Aku kirim dulu. Lama ya. Ada 2 kakak Daniel. Iya, sebentar Kak. Ini aku pindahin folder dulu. Bentar ya. Oke. Slide yang kedua. Bergaya aja ya. 3. Ini dulu sih. 2. Sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya. Yang bertugas jangan keluar dulu ya. Terima kasih semuanya. Yang menang jangan lupa WhatsApp Kak Daniel. Yang menang jangan lupa WhatsApp Kak Daniel. Ucapin selamat hari Minggu. Yang tugas jangan live dulu. Oh iya. Jangan live dulu ya. Oke. Jadi matiin dulu ya, tolong. Ya, udah semua ya. Ntar yang tugas foto dulu ya guys. Iya boleh. Foto dulu apa doa dulu nih? Foto dulu aja deh. Jangan dari yang foto lama. Ininya. 3, foto dulu ya. Mau ke kamera nggak? Adalah apa? 3, 2.
Oke, mari kita satu dalam doa. Nah ya, kita berdoa, ya Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas nikmat yang telah kau berikan, kasih-Mu yang telah kau berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami bisa menyelesaikan ibadah kami dengan baik dan juga dengan seturut kehendak-Mu. Sertailah kami, sertailah kakak layan beserta klien kami Tuhan yang selalu senantiasa setiap minggunya bersama kami untuk memuji-muliakan nama-Mu. Berkati, sertai Tuhan dimanapun kami berada, supaya nama-Mu selalu berkumandang dan kami selalu di jalan saja, supaya pelayanan kami juga tidak hanya berhenti sampai di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.